Luo Feng yang sebelumnya telah meninggalkan ruang komponen sayap Xiwu yang dijaga oleh Roh Sayap kemudian mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Ji Fanzi berupa sebuah token kunci untuk membuka gudang harta serta peta perahu alam semesta yang merupakan salah satu dari 3 lokasi paling berbahaya di lautan alam semesta. Setelah mendapatkan warisan tersebut, Luo Feng melakukan pertemuan dengan para petinggi yang berasal dari ras manusia, di mana sang pendiri Great X Arena menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan sebuah harta kapak tingkat tertinggi yang diyakini bisa membawa ras manusia selangkah lebih maju lagi. I'm Mr. Worka. Dalam lanjutan alur cerita Donghua Swallowed Star. Setelah memberitahukan tentang harta pusaka tertinggi yang didapatkan, pendiri Great X berharap agar berita tentang harta tersebut dirahasiakan untuk sementara waktu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pengumumannya. Beliau juga menjelaskan kalau di pertemuan tersebut dia tidak hanya akan memberitahukan harta kapaknya, tapi juga ada hal penting lain yang ingin beliau sampaikan. Bersama dengan itu, pendiri Great X menunjukkan sebuah peta yang belum pernah dilihat oleh para petinggi, dan itu adalah peta dari perahu alam semesta, gabungan dari yang dimiliki oleh pendiri Great X sama yang diberikan sama Luo Feng. Para petinggi ras manusia di sana merasa agak heran ya. Kalau pendiri Great X yang punya data tentang peta perahu alam semesta sih itu masuk akal, tapi yang bikin mereka pada terkejut adalah Luo Feng yang gak disangka-sangka juga ternyata memilikinya. Apalagi peta yang Luo Feng berikan itu sangat detail dan di dalamnya mencatat sebagian area inti dari perahu alam semesta. Memang mereka sangat penasaran dari manakah Luo Feng bisa memperoleh peta yang isinya detail tersebut. Tapi kalau mereka tanya kayak gitu, jatuhnya malah gak sopan. Jadi gak ada yang nanya ke Luo Feng deh. Walaupun sebagian peta yang Luo Feng berikan masih belum bisa mencakup seluruh wilayah perahu alam semesta, tapi semakin detail datanya, maka semakin besar pula peluang bagi pejuang manusia untuk menjelajahi perahu alam semesta, untuk bisa mendapatkan harta. Bagi sang pendiri Great X, Luo Feng yang telah menyumbangkan harta tersebut tanpa syarat telah memberikan jasa yang sangat besar. Sayangnya gudang pusaka yang pihak mereka miliki sangat terbatas. Karena sang pendiri nggak bisa memberikan imbalan yang setara, pada akhirnya dia memberikan 5.000 poin harta agung. Jadi nanti Luo Feng bisa memilih sendiri harta tipe apapun yang bisa dia tukarkan dan dirasa cocok dengan dirinya. Pada awalnya Luo Feng pengen nolak, tapi karena dipaksa, jadi ya mau nggak mau dia akan menerimanya. Sambil berjanji kalau dia akan memberikan kontribusi sebagai penopang langit demi ras manusia. Pertemuan yang membawa kabar gembira bagi pihak jagoan kemudian ditutup dengan bersulang party kecil-kecilan. Ceritanya, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Luo Feng tiba juga di perahu alam semesta. Perahu alam semesta itu merupakan sebuah pesawat ruang angkasa dengan ukuran yang sangat besar dan sudah rusak, yang membentang ratusan juta tahun cahaya. Pesawat itu terus-menerus menyerap energi kekacauan yang tak terbatas, sehingga bahkan di luar perahu alam semesta saja sudah dipenuhi oleh banyak bahaya dengan lingkungan yang sangat ganas. Itu baru di luarnya, kalau di dalamnya lebih parah lagi, akan ada bahaya yang terus mengintai dari setiap sudut ketika seseorang masuk ke dalamnya. Tidak ada orang yang mengetahui asal-usul dari pesawat super besar tersebut. Bahkan sebelum 2 master dari Holy Land terlahir, benda itu sudah ada di sana. Perahu alam semesta juga kerap kali menarik dan menelan alam semesta mini, yang juga menjadi alasan kenapa pesawat besar yang rusak itu secara resmi diberi nama perahu alam semesta, tempat yang sangat berbahaya. Bukan cuma Luo Feng, tapi di sana juga terlihat ada Lord Bing Feng sama Lord Shujin. Shujin ini merupakan gurunya Hong yang memiliki wibawa sangat besar. Luo Feng juga telah mendengar di bawah bimbingan Shujin, kakak pertamanya alias Hong telah mengalami terobosan dan mendapatkan gelar King-nya, sesuai sama pemikiran Bing Feng. Setelah peta perahu alam semesta dibagikan, para pejuang manusia banyak yang pengen datang untuk menjelajahi tempat tersebut. Contohnya adalah Luo Feng. Shujin ngasih tahu kalau Hong sendiri merupakan bakat yang sangat langka, tapi yang gak dia sangka-sangka ialah bakat Luo Feng ternyata jauh melampauinya. Bahkan sekarang Luo Feng sudah memulai penjelajahannya ke wilayah yang paling berbahaya. Akan tetapi, di dalam wilayah perahu alam semesta yang teramat sangat berbahaya, orang-orang kuat bisa gugur tanpa disengaja. Shujin sama Bing Feng selanjutnya akan bergerak sendiri-sendiri. Makanya Luo Feng yang paling bontot di sana dan juga harus menjelajah sendirian, diminta untuk harus ekstra hati-hati sama Shujin. Luo Feng yang bergerak lebih dekat ke perahu alam semesta langsung dihadapkan dengan zona kristal es. Di sekitarnya terdapat bola-bola es besar, berduri, dan mengambang, yang selain bisa memberikan tekanan suhu dingin, itu juga bisa melepaskan bila-bila es tajam. Dalam rute perjalanan yang telah Luo Feng rancang, terdapat tidak kurang dari 892 titik-titik berbahaya, dan zona kristal es yang sekarang Luo Feng harus lalui yang menyimpan badai es, itu bisa dihitung sebagai bahaya yang sebetulnya biasa saja.
Melewati wilayah tersebut, Luo Feng menggunakan cawan pasir apinya menembus setiap bola kristal sambil membuat jalur pelarian. Singkatnya, Luo Feng kemudian tiba di wilayah yang katanya sih sangat berbahaya, yang disebut sebagai jurang pemusnah dewa. Untuk mengetahui tingkat bahayanya, Luo Feng langsung bergerak mendekat ke lokasi. Saat itu Luo Feng masih belum tahu kalau kehadirannya di sana udah kebaca sama lawan. Orang jahat yang pengen ngincer Luo Feng ini namanya Yin Tuo, yang juga mikir kalau Luo Feng terlalu berani pergi ke jurang pemusnah dewa sendirian. Balik ke Luo Feng yang kelihatan lagi menghindari batuan-batuan lava yang berjatuhan dari atas. Terus Babatang ngasih tahu kalau di tempat tersebut terdapat keberadaan mengerikan yang disebut sebagai iblis lava atau iblis magma peleburan, sosok yang telah membunuh hampir semua pejuang di bawah Trugat yang datang ke sana. Luo Feng sendiri sekarang sudah cukup kesulitan gara-gara setelah dia masuk ke dalam jurang. Selain ada tekanan yang membuat pergerakannya jadi nggak stabil, ada juga batu-batuan panas yang berjatuhan dari atas yang harus dirinya hindari. Kadang batunya kecil, kadang batunya gede. Pas Luo Feng kena tekanan dari tempat tersebut dan sebelum dia digeprek sama tekanan batuan besar yang jatuh, dia harus memberikan tekanan balik dan menembus batunya pakai kekuatan kerajaan emas. Tapi pas nembus batu yang besar itu, masih ada lagi yang ukurannya jauh lebih besar. Setelah melihat aksi Luo Feng ketika memasuki jurang pemusnah dewa, Yin Tuo ngerasa kalau harta sayap Luo Feng itu memang mantap, sesuai sama rumor yang dia dengar. Makanya dia punya niat buat merebut harta sayap tersebut dari tangan Luo Feng. Luo Feng yang saat itu lagi berusaha menghindari tiap obstacle di sekitarnya tiba-tiba didorong oleh kekuatan lain yang mencegah skill kerajaan emasnya untuk terus maju. Kekuatan yang bukan berasal dari fenomena alam, melainkan berasal dari seorang pejuang kuat, dan itu adalah Yin Tuo. Luo Feng bisa merasakan kalau orang yang muncul di hadapannya nggak punya niatan baik. Mendapati data tentang musuh, Babatang ngasih tahu kalau Yin Tuo merupakan anggota sekte dewa leluhur dari era siklus alam semesta pertama, jauh sebelum era Luo Feng lahir. Yin Tuo sendiri sudah dikenal sebagai sosok yang sangat sulit untuk dihadapi. Kalau dibandingin sama An Yong dari ras mata dewa, Yin Tuo nampaknya jauh lebih berbahaya. Musuh langsung nyuruh Luo Feng buat nyerahin sayap siwunya kalau mau diampunin. Tapi tentu saja Luo Feng menolaknya mentah-mentah. Dan ya, keduanya bakalan baku hantam, tapi di tempat yang berbahaya. Menarik. Sebelum memulai pertarungan, sebuah batuan besar jatuh dari atas dekat dengan jarak Luo Feng, dan Luo Feng memaksa mendorongnya supaya lebih jauh dari jaraknya dengan menggunakan kerajaan emas. Pada momen-momen tersebut, Yin Tuo menunjukkan sedikit kemampuannya yang seakan bisa benar-benar sepenuhnya berubah menjadi sosok dewa binatang emas. Melihat kemampuan lawan, Luo Feng gak nyangka kalau Yin Tuo juga mempelajari jalan dewa binatang emas yang juga Luo Feng pelajarin. Dalam penggunaan teknik rahasia dewa binatang, jelas dia lebih ahli daripada Luo Feng. Batu besar yang sebelumnya didorong sama kemampuan Luo Feng langsung dibelokin sama Yin Tuo cuman dengan beberapa cakaran darinya. Dan ketika batu raksasa itu mendarat, terpiculah sebuah angin puyuh disertai puting beliung di sekelilingnya yang membuat jalannya duel semakin menyulitkan. Padahal jarak angin beliung itu cukup jauh dari Luo Feng, tapi dia tetap terkena dampaknya. Dia mesti bertahan menggunakan sayapnya untuk bisa menstabilkan diri. Tekanan dari angin itu setara sama pukulan penuh seorang Universe Master yang juga disebut sebagai pusaran magma. Kata Babata, pusaran magma merupakan fenomena alam yang menjadi ancaman paling mengerikan dari jurang pemusnah dewa, yang cuma bisa dihentikan oleh iblis magma. Sementara Luo Feng berusaha bertahan agar tak sampai masuk ke dalam pusaran, Yin Tuo terlihat begitu santai. Dia bisa bertahan dengan cukup mudah karena dia sudah berada di sana selama ratusan zaman. Jadi dia sudah terbiasa sama pusaran tersebut. Mungkin sudah jutaan kali dia menghadapi pusaran itu. Menurutnya Luo Feng gak bakalan bisa menang bertarung dengan dirinya yang diuntungkan sama medan. Di tengah tekanan angin yang kuat, Yin Tuo mendorong sebuah batuan besar yang diarahkan langsung kepada Luo Feng. Tak membiarkan itu terjadi, Luo Feng memanfaatkan skill kerajaan emas yang ditambah dengan kekuatan mental untuk menerbangkan batu besar lain di sana, menggunakannya untuk menghalau batuan besar yang didorong sama Yin Tuo. Dan ketika kedua batu tersebut saling bertubrukan, terjadilah bum-bum ledakan yang bikin Yin Tuo terhempaskan ke belakang. Kembali bangkit dengan cepat, Yin Tuo bergerak cepat ke arah Luo Feng. Dan kali ini dia akan melakukan serangan jarak dekat dengan cakar dewa binatang emasnya sambil bilang kalau sayap Luo Feng bakalan menjadi miliknya. Hehe, ngimpi. Balas Bang Condet yang melakukan gerakan berputar dan menggunakan sayap siwunya buat menghantam cakar dewa binatang lawan, bikin keduanya sama-sama terpental ke arah belakang. Dan pertarungan pun terus berlanjut di jarak dekat. Luo Feng yang bisa bergerak dengan cepat mengandalkan sayap siwunya bikin musuh kesusahan mendaratkan serangan. Justru malah Luo Feng yang mendaratkan damage beberapa kali menggunakan tebasan pedangnya.
Di tengah-tengah pertarungan menghadapi Yin Tuo yang gak ada nyerah-nyerahnya, meskipun dia belum bisa mendaratkan serangan berarti kepada Luo Feng, Luo Feng sempat berpikir kalau ada baiknya dia nggak memperlihatkan kekuatan penuh dari kerajaan emasnya. Karena kalau kekuatan Siwu miliknya itu sampai tersebar semakin luas, takutnya nanti para penguasa kuat di laut alam semesta malah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena membunuh Yin Tuo masih belum memungkinkan, Luo Feng membuat rencana pelarian. Pertama-tama dia coba menggunakan teknik bilah pedang api yang digunakan untuk sekedar menahannya sebentar. Sementara Luo Feng mendekat ke arah pusaran magma. Setelah serangan Luo Feng dihancurkan, musuh yang masih belum menyerah kembali mendekat. Dia juga punya rencana, bermaksud pengen mendorong Luo Feng ke inti pusaran magma. Dan setelahnya dia akan mengerahkan teknik rahasia untuk membangkitkan angin pusaran pemusnah dari inti pusaran tersebut. Tubuh Dewa Yin Tuo ditambah dengan bakat istimewanya pasti bisa lolos dari pusaran pemusnah, walaupun harus bersusah payah. Sedangkan sebagian besar Universe Master yang terjebak di dalamnya akan langsung tercabik-cabik dan mati seketika. Ketika posisi Luo Feng sudah makin dekat sama inti pusaran, Yin Tuo melepaskan skill auman dewa binatangnya. Tapi taunya Luo Feng udah ngebaca serangan lawan dan berhasil menghindarinya dengan sayap siwu yang satset. Luo Feng sendiri tentu saja sudah tahu sama bahaya yang ada di area inti pusaran magma yang dikenal sebagai pusaran angin pemusnah, jadi dia bisa menghindarinya. Yin Tuo nggak menduga, padahal eksplorasi yang dilakukan sama ras manusia di laut alam semesta, apalagi di perahu alam semesta itu masih sangat minim. Tapi kenapa Luo Feng bisa mengetahui tentang pusaran pemusnah itu? Bahkan sekte dewa leluhur saja baru mengetahui rahasia tersebut di era siklus semesta yang sekarang. Udah pasti itu karena catatan Ji Fanzi yang di dalam juga berisikan data tentang pusaran magma yang sangat lengkap dan detail. Setelahnya Luo Feng pun mulai bergerak menjauh dari musuh. Tapi baru pengen cabut, tahu-tahu muncul 3 buah busur panah dari arah lain yang melesat tertuju kepada Luo Feng. Busur itu berasal dari beberapa miliar kilometer jauhnya, namun bisa mendekat ke arahnya dengan begitu cepat. Bersama dengan itu muncul pula badai dingin di sekitar Luo Feng, serta mata-mata transparan aneh yang terbang di segala arah. Serangan-serangan tersebut berasal dari 2 pejuang dari ras mata dewa. Sangat menyebalkan dan sial sekali pikir Luo Feng dia tuh. Sambil melepaskan hawa panas dari efek cawan pasir api buat meredam suhu dingin di sekelilingnya. Di perahu alam semesta yang sangat besar ini, Luo Feng ngerasa sial betul karena langsung bertemu sama total 3 Universe Master di satu tempat. Musuh yang lepasin busur dan punya banyak mata transparan itu namanya Jiu Jian. Sedangkan yang satunya lagi yang cewek namanya Wu Hun. Kobaran api di sekitar yang Luo Feng bentuk dapat dengan mudah dipadamkan oleh Wu Hun yang menggunakan harta domain gelombang air. Katanya Lord Wu Hun ini merupakan sosok berbahaya yang kekuatannya setara sama Lord Chaos. Makanya di sini Luo Feng mesti hati-hati sama dia. Wu Hun menguasai 5 jalan dewa binatang sekaligus, bahkan dia juga menyimpan banyak harta pusaka di tubuhnya. Jiu Jian dari ras mata dewa tiba-tiba ngetawain Yin Tuo, padahal dia merupakan sosok penguasa kuat yang namanya sudah tersohor di era siklus semesta pertama. Tapi sekarang dia malah dikalahin sama manusia kecil seperti Luo Feng. Sambil mengangkat tubuh Yin Tuo layaknya semut, Jiu Jian nyuruh agar kadal emas tersebut mati saja sekarang. Yin Tuo berkata kalau ras mata dewa memang hebat, dan kalau mereka memang pengen ngerebut harta yang dipegang sama Luo Feng, mereka boleh merebutnya kok. Yang penting mereka harus bawa pulang sesuatu dari Luo Feng, bukannya malah rugi. Perkataan kadal emas tersebut cukup mengejek. Itu karena dia udah tahu kalau Luo Feng itu bukan lawan yang harus diremehkan. Tapi tetap, kedua ras mata dewa itu menganggap bahwa keduanya nggak selemah Yin Tuo. Di arah lain, Luo Feng telah mengetahui jika di bawah jurang pemusnah ini terdapat banyak labirin gua. Tapi dalam peta Ji Fanzi tidak ada catatan mengenai labirin gua tersebut. Jadi dia nggak akan mengambil jalur pelarian ke bawah labirin dan mengambil resiko. Sambil mempersiapkan panah ukuran raksasanya, Jiu Jian minta Luo Feng buat nyerahin harta sayapnya kalau dia nggak mau mati. Hahaha, banyak bacot lu, kata Luo Feng. Akhirnya panah pun dilepaskan, namun Luo Feng bisa menahannya dengan sayap siwu. Wu Hun yang di sini menginginkan kematian Luo Feng juga mulai beraksi. Dia menggunakan kekuatan dewa binatangnya ditambah dengan efek domain gelombang air, menciptakan guncangan besar yang juga membentuk lengan dewa binatang 5 warna berskala ratusan miliar kilometer, membuat sekitar area menjadi gelap gulita ketika cahaya ditutupi oleh lengan besar tersebut. Meskipun gak bisa menghindar dari lingkup serangan area lawan yang terlalu besar, namun Luo Feng sama sekali gak merasa gentar. Tubuh mungilnya kemudian terkena serangan musuh. Awalnya musuh cengar-cengir, mikir Luo Feng pasti sudah mati.
Tapi tiba-tiba saja lengan raksasa 5 warna tersebut mulai memunculkan cahaya-cahaya emas di sela-selanya. Dan boom, lengan besar tersebut pun lenyap dalam waktu singkat. Wuhun yang menyaksikan dari arah kejauhan dengan mata dewanya bisa melihat Luo Feng sama sekali nggak terluka. Dia menggunakan barir yang dibentuk oleh sayapnya. Ketika Bang Condet membakar area sekitar dengan cawan pasir api, musuh langsung meredamnya dengan gelombang air. Sambil mempersiapkan lengan dewa binatang lagi, Wuhun memberitahukan kepada Luo Feng kalau sayap siwi itu dulunya dialah yang pertama kali menemukannya, tapi malah direbut sama gurunya Luo Feng alias Lord Chaos. Barir yang dibentuk sama Luo Feng kemudian berhasil dihancurkan. Namun dengan sigap dia langsung mengaktifkan alam semesta mini, lalu melakukan gerakan berputar untuk menciptakan barir pelindung seperti sebelumnya. Metode ini membuat pertahanan Luo Feng menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dan balik memberikan tekanan kepada musuh. Ketika serangan Wuhun kembali dihalau, Yin Tuo sama Jiu Jian nampak terkejut. Masih belum menyerah, Wuhun membentuk tubuh raksasa perwujudannya sendiri dengan teknik dewa binatang. Dengan sepatunya yang sangat besar, dia menginjak Luo Feng yang masih berlindung di balik barir emasnya. Karena penetrasi yang diberikan jauh lebih kuat dari sebelumnya, Luo Feng harus mengkonsumsi banyak kekuatan dewa yang diambil dari suplai kekuatan milik klon Youhai. Melihat Luo Feng yang masih juga bisa bertahan, Wuhun mulai kesal karena Luo Feng sangat merepotkan. Jadi mau gak mau dia harus ngeluarin seluruh kekuatannya. Sebelum musuh kembali mendaratkan serangan, tiba-tiba dari langit jatuh banyak batuan besar lava hijau yang menghancurkan domain gelombang air Wuhun. Itu adalah ulah sang iblis magma peleburan yang menjaga jurang pemusnah ini. Dan dia telah terbangkitkan. Makhluk dengan ukuran super duper wumbo itu bikin para petarung pada ngeri dan langsung milih buat mundur di tengah pertarungan. Bukannya kabur, Luo Feng malah milih ngejar musuh yang pengen kabur. Wuhun sama Jiu Jian yang gak mau kena serangan iblis magma berniat pengen kabur lewat labirin di bawah tanah. Tapi tiba-tiba kerajaan emas dan kobaran api cawan pasir Luo Feng yang aktif membuat pergerakan mereka jadi pada melambat. Mulai dari sinilah Luo Feng yang gak mau membiarkan kedua ras mata dewa pergi begitu saja mulai mengacaukan jalur pelarian mereka. Musuh mikir kalau Luo Feng ini udah gila karena dia malah pengen mati bareng-bareng. Tapi Luo Feng negasin kalau yang akan mati itu mereka berdua. Kalau dia sih enggak. Sekalipun Wuhun punya klon, tetap saja pada akhirnya seluruh harta yang dibawa di tubuhnya bakalan menghilang. Yin Tuo yang tubuhnya terguncang kena efek serangan Luo Feng ngerasa kesal. Padahal dia udah berhenti mengejar Bang MC, tapi dia juga malah ikut terlibat sama kekacauan yang terjadi dan mungkin dia bakalan mati. Ya itulah namanya ikatan antara hidup dan mati, kata Luo Feng mah. Sementara iblis magma posisinya semakin mendekat, Wuhun masih berusaha meloloskan diri dari kekacauan yang dibikin sama Luo Feng yang gak biarin dia pergi dengan mudah. Cewek tersebut bahkan sampai ngancem kalau Luo Feng terus-terusan ngusik dia, maka suatu hari nanti dia akan mengejar balik Luo Feng dan membunuh setiap klonnya satu persatu. Luo Feng sendiri yang sama sekali gak ngeri sama ancaman tersebut mempersilahkan Wuhun buat mengejarnya nanti. Baginya tekanan dari musuh yang kuat adalah tempaan untuk bisa tumbuh menjadi lebih kuat di masa mendatang. Dengan tempaan seperti itu, Luo Feng yakin suatu saat dia bisa melangkah di atas kepala Wuhun dan memasuki gerbang para penguasa terkuat alam semesta. Ketika iblis magma semakin mendekat, batuan lava yang jatuh dari langit semakin intens. Langkah kaki dari makhluk tersebut juga membuat pijakan berubah jadi genangan lava hijau yang mematikan. Yin Tuo jadi kesal kenapa dia sebelumnya gak buru-buru pergi dan malah nonton pertarungan musuh. Jiu Jian yang sebelumnya songong mulai berharap agar Luo Feng membiarkan mereka berdua pergi. Di sini Luo Feng bilang, padahal tadi kedua musuhnya itu sempat pengen bikin Luo Feng gak bisa pergi. Jadi Bang Condet akan melakukan hal yang serupa. Dan sama kayak musuh sebelumnya, Luo Feng terlebih dulu akan memberikan kesempatan buat mereka berdua buat nyerahin semua harta yang mereka punya. Kalau mau dibiarin pergi, kalau enggak ya sebaliknya, bakalan dia gangguin terus. Kaki raksasa iblis magma serta batuan dalam jumlah besar terlihat sudah sampai dan telah memasuki domain yang Luo Feng ciptakan. Makhluk tersebut sudah tiba dan Luo Feng langsung terguncang oleh tekanannya. Kaki iblis magma peleburan menginjak Yin Tuo yang duluan kena sialnya. Sedangkan Wuhun coba menangkal setiap hujan batuan lava menggunakan harta istana terbangnya. Di sisi lain, Luo Feng yang terbang bermanuver menghindari setiap hujan batu berpikir jika nantinya dia hanya bisa mengandalkan menara bintang. Dan untuk menghindari lebih banyak musuh yang akan mengincarnya di masa depan, mungkin ada baiknya kalau Luo Feng beraksi menggunakan penyamaran Mutiara Awan Darah sebagai penguasa istana Awan Darah saja.
Di sini Luo Feng melanjutkan penghindarannya dengan istana awan darah yang berbentuk piramida. Begitupun dengan Wu Hun dan Jiu Jian yang telah naik ke dalam istana terbangnya. Tapi keduanya masih harus berupaya keras bertahan dari guncangan serta hujaman batuan lava. Yin Tuo yang diinjak sama si iblis magma cuman bisa pasrah pas tubuhnya masuk ke dalam genangan. Tapi walaupun dia mengalami banyak luka, itu tidak sampai membuatnya meninggal karena dia mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur ke bawah labirin. Satu injakan dari makhluk mengerikan satu itu sampai bikin zirah emas miliknya retak, serta memusnahkan 90% tubuh dewanya. Kerugian besar yang harus dirinya tanggung tentu saja itu karena Luo Feng, yang di sini dia panggil sebagai Lord of Silverwing. Karena nggak mau malu sendirian, Yin Tuo juga akan menyebarkan ke seluruh penjuru lautan alam semesta. Kalau Wu Hun dan Jiu Jian telah didesak sama Luo Feng, sampai-sampai klon utama Wu Hun hampir gugur, dan itu akan menjadi aib yang sangat besar. Balik kedua orang dari ras mata dewa yang berusaha untuk menembus berlapis-lapis lautan magma dan berniat untuk pergi menuju area danau api air agar bisa melepaskan diri dari kejaran iblis magma peleburan. Ketika Wu Hun lagi berusaha melepaskan diri dari serangan makhluk mengerikan tersebut, lagi-lagi muncul kekuatan lain yang bikin istana terbangnya jadi membeku. Wu Hun yakin kalau ini adalah ulah Luo Feng dan dia akan selalu mengingat dendam di antara mereka berdua. Bersama dengan itu, istana terbang Wu Hun terseret ke dalam inti pusaran magma. Sama halnya dengan Luo Feng yang masuk ke dalam inti pusaran magma. Cuman bedanya Luo Feng melakukan itu dengan sengaja. Memang pusaran tersebut merupakan bahaya yang paling mengerikan. Semakin dalam terseret, maka kekuatan penghancurnya akan semakin kuat, bahkan bisa menghancurkan istana tingkat puncak. Bagi orang lain itu memang sangat mematikan, tapi bagi Luo Feng yang punya harta pustaka istana tertinggi, justru pusaran tersebut akan menjadi jalan teraman untuk menghindari berbagai bencana kematian yang ada di lautan magma. Menara bintang yang nyamar sebagai istana awan darah piramid itu bisa menahan kekuatan penghancur pusaran inti magma. Dan kini Luo Feng hanya perlu mengikuti lorong pusaran menuju kedalaman lautan magma dan mencapai jalan keluar, yakni area danau api air. Beralih ke musuh yang masuk ke dalam pusaran inti magma, dan keduanya bekerja sama bertahan agar istana terbang yang melindungi mereka tak sampai habis terkoyak. Jiu Jian yang udah nggak kuat bertanya, berapa lama lagi mereka sampai di danau api air? Ternyata masih lama, kata Wu Hun. Mereka saja sekarang baru melewati tidak sampai 10.000 jalannya. Di sini Wu Hun meyakinkan Jiu Jian agar tak khawatir selama ada dirinya. Apapun yang terjadi, Jiu Jian berharap agar Wu Hun bisa bertahan. Beda sama dia yang gak punya klon. Kalau dia mati, ya bakalan mati di sana dan gak hidup lagi. Ya setidaknya hartanya gak boleh sampai jatuh ke tangan musuh nanti. Luo Feng akhirnya bisa keluar dari pusaran inti magma dan tiba di wilayah baru yang pertama kali dirinya singgahi, danau api air. Setelah selamat, Babata langsung gangguin Atuka kayak biasanya. Tapi kayaknya Luo Feng gak bisa nyantai-nyantai dulu deh. Karena tak lama berselang muncul kekuatan lain, sosok yang berasal dari salah satu dari dua tanah suci lautan alam semesta. Dia adalah Lord Feng Long dari alam semesta tanah suci bulan ungu. Ras bulan ungu dikatakan bisa menentukan kemurnian garis keturunan berdasarkan fase bulannya. Jika dilihat dari fase bulan yang ada di balik punggung Feng Long, dia termasuk dalam garis darah tingkat atas yang kekuatannya tak kalah hebat dari Wu Hun. Luo Feng langsung memberikan hormat dan bilang kalau dia di sana cuma pengen sekedar lewat, makanya dia berniat pengen langsung pergi. Tatapan Feng Long jadi tajam sambil bilang kalau dia dengar-dengar harta sayap Luo Feng itu cukup luar biasa. Sedikit kalimat yang dia ucapkan langsung bikin situasi jadi makin tegang. Baru saja kabur dari lautan magma yang mengerikan, tapi malah ketemu sama seorang master dari tanah suci bulan ungu. Memang sial nasib Luo Feng Kun. Di tengah-tengah ketegangan yang berlangsung, tiba-tiba Feng Long malah tertawa. Dia bilang kepada Luo Feng supaya nggak usah tegang. Menurutnya harta pusaka di laut alam semesta itu ada di mana-mana, dan Luo Feng masih belum layak untuk membuat dirinya turun tangan secara langsung. Seraya nyuruh Luo Feng untuk segera pergi dari wilayah tanah suci bulan ungu, dan gak pakai lama Luo Feng pun langsung cabut dari sana. Untung aja Lord Feng Long gak nyari gara-gara. Luo Feng dianggap sangat beruntung. Nurut Babata, Bang Condet mengerti kalau Feng Long menganggapnya bukan apa-apa, makanya dia gak melakukan serangan. Tapi itu kabar bagus, toh Luo Feng sendiri masih belum pengen kemusuhan sama tanah suci bulan ungu. Kembali kedua musuh yang lagi pada kesusahan. Setelah bertahan cukup lama, Jiu Jian akhirnya telah mencapai batasnya.
Dia udah gak sanggup bertahan meskipun telah disupport sama Wuhun yang gak biarin rekannya buat mati. Istana terbang Wuhun pada akhirnya jebol, dan disinilah Wuhun bertransformasi ke bentuk dewa binatang dengan 5 kepala untuk bisa bertahan. Sementara itu di alam para dewa tanah suci bulan ungu, Pan Ke telah mendengar jika di wilayah yang dijaga sama Feng Long, dia sempat bertemu sama bocah manusia bernama Luo Feng. Dia juga ngasih tahu kalau Luo Feng sempat terlibat dalam pertarungan besar melawan Yin Tuo, Lord Wuhun, dan Lord Jiu Jian di jurang pemusnah dewa, sampai membuat Yin Tuo terluka parah. Sementara Wuhun dan Jiu Jian terjatuh ke dalam lautan magma, dan hingga kini hidup dan mati keduanya masih belum diketahui. Feng Long gak nyangka kalau Luo Feng punya kemampuan sehebat itu. Pan Ke kemudian jelasin kalau kekuatan Luo Feng itu lebih lemah dari Wuhun. Hanya saja dia memiliki harta pusaka sayap yang sangat kuat. Itu setara sama zirah dewa pemusnah. Karena sekarang Luo Feng masih berada di wilayah tanah suci bulan ungu, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dan ya, gara-gara inilah Feng Long jadi tertarik sama Luo Feng dan berniat untuk merampas harta supernya. Setelah mengerahkan banyak upaya sampai hampir-hampir pengen meninggal, akhirnya Wuhun berhasil membebaskan diri dari pusaran inti lautan magma. Hanya saja rekannya Jiu Jian harus tewas di sana. Di dalam ras mata dewa sendiri sudah sangat lama tidak ada anggota yang gugur karena ras lain. Makanya di sini Wuhun sangat marah kepada Luo Feng yang telah membuat salah satu rekannya lenyap. Dia berjanji selama Luo Feng masih hidup, dia akan membuat Luo Feng mengerti apa artinya rasa menyesal. So asik nih cewek, padahal dia yang mulai duluan kan? 我会让你知道什么是，只要我还活着，死！ Luo Feng yang lagi enak-enak terbang di tengah perjalanan dari kejauhan diminta buat berhenti sama Feng Long dan Pan Ke yang tiba-tiba malah mengejar. Baba tak heran padahal sebelumnya Feng Long sama sekali nggak tertarik sama harta Luo Feng, tapi sekarang dia malah menginginkannya. Luo Feng yakin kalau musuh satu itu sudah mendengar seberapa hebatnya harta sayap Luo Feng yang bikin dia sampai ngiler. Untuk bisa meloloskan diri, Luo Feng akan memanfaatkan angin dingin di sana yang mencegah seseorang untuk bisa berteleportasi. Selama Luo Feng gak keluar dari jalur lintasan domain kerajaan emasnya, maka musuh tidak akan pernah bisa melakukan pengejaran. Pan Ke ngerasa kalau mereka berdua lagi dimain-mainin sama Luo Feng yang dari tadi terus berputar-putar di zona angin dingin, sambil menggunakan domain kerajaan emas untuk tetap bisa menjaga jarak. Karena gak sabar, Feng Long bilang ke MC kalau dia itu masih belum pantas memiliki harta sayap sehebat itu. Makanya dia akan menukarnya dengan 3 harta puncak sebagai imbalannya. Karena kehebatan sayap itu sudah menyebar dengan luas, selanjutnya akan ada ratusan kekuatan di laut alam semesta yang akan datang untuk merampasnya dari tangan Luo Feng. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang gak bisa diajak negosiasi, kata Feng Long sambil menunjukkan senyum-senyum licik. Karena tempat ini masih berada di wilayah tanah suci bulan ungu, Luo Feng diminta untuk mempertimbangkannya baik-baik, kata Pan Ke. Karena kalau enggak, sekalipun pendiri Great X datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan Luo Feng. Main jadi orang baik dan orang jahat sekaligus. Dasar licik. Kata Luo Feng, kalau mereka menginginkan harta sayapnya, cobalah ambil sendiri pakai kepalan tangan. Tiba-tiba saja Wuhun mendarat di sebuah gunung tak jauh dari posisi Luo Feng. Kirain Luo Feng dia udah mati, ternyata masih hidup toh. Dan kali ini Wuhun balik mengacaukan jalur pelarian Luo Feng, berniat memotong domain kerajaan emasnya dengan harta dunia inti bilah dari arah lain. Harta tersebut merupakan harta Jiu Jian yang dibawa sama Wuhun. Dari sini Feng Long dan Pan Ke jadi tahu kalau Lord Jiu Jian telah tewas. Setelah menelaah situasi, Wuhun mendapati jika kedua master dari tanah suci bulan ungu pasti lagi kesulitan buat mengejar Luo Feng. Makanya dia nawarin buat kerjasama menghabisinya. Dan soal pembagian harta bisa mereka bicarakan setelahnya. Dan mereka pun sepakat. Luo Feng yang masih terbang dengan kecepatan tinggi tertawa karena dia nggak menyangka bisa membuat ras mata dewa dan tanah suci bulan ungu sampai bekerja sama cuman buat ngelawan dia. Luo Feng jadi bisa berbangga diri. Tapi untuk bisa merebut sayap miliknya, ngimpi. Beralih ke ruang rapat virtual aliansi manusia yang baru saja mendapatkan kabar jika beberapa Universe Master dari Tanah Suci Bulan Ungu sedang mengejar Luo Feng. Dan dia juga sempat bertarung melawan 3 Universe Master di jurang pemusnah. Apa itu benar? Tanya Lord Chaos kepada muridnya. Orang-orang yang dengar langsung pada kaget. Ternyata Luo Feng sekarang udah jadi sangat kuat. Tak lama kemudian Luo Feng pun masuk ke dalam rapat dan membenarkan apa yang disampaikan sama gurunya. Lalu menjelaskan jika dia beruntung berhasil melewati lautan magma, tapi malah diincar sama Lord Feng Long dan Lord Pan Ke dari Tanah Suci Bulan Ungu.
Bahkan ada juga Lord Wuhun yang masih hidup, dan sekarang Luo Feng masih di tengah pelarian untuk menyelamatkan diri dari 3 sosok kuat tersebut. Flynn berdiri dari kursinya. Dengan begitu semangat, dia pengen nyelamatin Luo Feng. Tapi kata Luo Feng hal itu tidak diperlukan, karena untuk sekarang posisinya sangat jauh dari para pejuang aliansi manusia. Bantuan tidak akan sempat. Hal terburuknya Luo Feng harus mengorbankan wujud pertempuran utamanya, alias tubuh manusia yang membawa banyak harta. Setidaknya Luo Feng akan bertarung sampai mati melawan Wuhun, dan dia nggak akan pernah mundur. Karena sekarang lagi fokus kabur, Luo Feng yang gak punya banyak waktu langsung izin pamit dari rapat. Luo Feng sangat bernyali menurut para pejuang yang menghadiri rapat, bahkan bisa bertarung melawan Wuhun yang jauh lebih kuat dari dirinya. Gara-gara inilah fame Luo Feng jadi tambah meningkat. Balik Luo Feng yang terus terbang ke arah atas gak pakai ngerem, bikin Babata khawatir karena di area atas terdapat danau beku petir api yang bahkan harta pusaka istana kelas atas saja bisa membeku dan hancur di sana. Tempat tersebut lebih mengerikan daripada danau api air. Tanpa memperlambat kecepatan, Luo Feng bilang, "Tenang-tenang saja Babata, karena dia punya caranya sendiri." Sementara Luo Feng lanjut terbang menggunakan istana awan darahnya masuk ke area dingin di depannya. Musuh di belakang ngerasa kalau MC itu bodoh karena Luo Feng terus melaju menuju jalan buntu. Untuk meningkatkan kecepatan terbang dan daya tahannya, Wuhun beralih ke mode Beast kepala 5. Dan bilang kalau Luo Feng Kun itu benar-benar pengen cari mati dan menganggap kalau Luo Feng sama sekali nggak tahu sama tempat berbahaya yang ada di depannya. Padahal mah Luo Feng udah tahu kalau di depannya adalah jalan buntu yang bernama 12 jurang perahu alam semesta. Cuman orang-orang di level True God saja yang bisa keluar hidup-hidup dari 12 jurang. Makanya musuh menganggap Luo Feng yang sedang menuju jalan buntu tak lagi memiliki kesempatan untuk mundur. Luo Feng sadar kalau dia itu bukan tandingannya Wuhun, makanya dia sengaja menggiring Wuhun ke jalan buntu tersebut. Di tengah-tengah pelariannya, Luo Feng aktifin alam semesta mini yang terus berputar dan menciptakan daya hisap yang sangat kuat. Sampai-sampai nggak bisa ditahan sama Wuhun yang akhirnya terseret masuk ke dalam 12 jurang. Babata langsung puyeng setelah tahu kalau rencana Luo Feng ternyata mati bareng sama musuh. Pan Ke yang melihat kejadian tersebut ngerasa kalau Luo Feng itu benar-benar orang gila. Nampaknya niatan awal mereka untuk menghadapinya juga merupakan sebuah kesalahan. Keduanya ngerasa beruntung karena yang diincar sama Luo Feng itu cuma Wuhun. Ketika kedua belah pihak sama-sama mendapatkan guncangan dan tekanan yang begitu besar, Wuhun yakin kalau mereka berdua pasti bakalan segera mati. Cewek ini nggak nyangka kalau Luo Feng bakalan melakukan hal yang sangat gila cuman untuk bisa membunuhnya. Dia mengakui Luo Feng yang punya nyali besar sebagai lawan yang harus diapresiasi. Tubuh Dewa Wuhun yang gak terlindungi sama istana terbang mulai terkikis dengan cepat. Dia juga bilang walaupun dia harus kehilangan zirah dewa pemusnah miliknya di sana, setidaknya dia masih memiliki tubuh lain dan banyak harta pusaka lainnya. Beda sama Luo Feng, kalau dia sampai kehilangan harta sayap dan istana awan darahnya, maka selanjutnya di lain kesempatan ketika mereka bertemu kembali, Luo Feng tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa melawannya. Luo Feng ngasih tahu kalau masalah itu sih nggak usah terlalu khawatir. Nanti kalau mereka ketemu lagi, Luo Feng percaya kalau dia akan tumbuh menjadi lebih kuat daripada Wuhun. Karena tak bisa menahan bentuk Beast kepala 5-nya, pada akhirnya Wuhun pun harus mati duluan. Di saat itulah Luo Feng mengucapkan goodbye. Di antara banyak harta yang didrop sama Wuhun, Luo Feng melihat sebuah token berwarna hitam. Dari catatan Jifanzi, token-token yang ada di dalam perahu alam semesta itu dibagi dari yang terendah sampai tertinggi berdasarkan warnanya. Mulai dari yang terendah adalah token hitam, lalu token hijau, dan terakhir token perak. Setiap token kunci itu akan terhubung ke satu ruang rahasia dimensi yang di dalamnya berkemungkinan besar menyimpan harta seumur hidup yang dikumpulin sama sosok master yang telah gugur. Sebelumnya Luo Feng juga mendapatkan token hijau yang terhubung dengan warisan Jifanzi. Karena posisinya berada jauh di kedalaman perahu alam semesta, dengan kekuatan yang sekarang Luo Feng masih belum bisa datang ke tempat tersebut. Tapi Luo Feng masih memiliki sedikit keyakinan untuk bisa mendapatkan harta dari ruang dimensi dengan token hitam yang didrop sama Wuhun. Pas Luo Feng berusaha menarik token hitam itu menggunakan telekinesisnya, dia malah dapat pesan dari Tuan Guru yang nanyain keadaannya. Luo Feng balas kalau dia udah nyeret Wuhun sampai ke jurang ke-9 dan minta gurunya buat nggak usah datang untuk membantunya. Babata ngerasa heran kenapa Luo Feng ngirim pesan kayak gitu, seakan-akan seperti sebuah pesan terakhir dan kayak orang yang gak pengen diselamatin.
Begitu kabar tentang Luo Feng Wuhun jatuh ke jurang tersebar, maka itu akan memancing banyak orang kuat datang untuk memperebutkan harta. Kalau Luo Feng masih bikin bangsanya kesusahan cuman untuk menyelamatkannya, itu hanya akan menambah masalah bagi pihak manusia. Apa yang dirinya buat, maka dia akan bertanggung jawab. Dengan ini pihak luar juga akan mengira kalau tubuh utama Luo Feng telah gugur dan membuatnya terbebas dari ancaman banyak orang. Di luar kuil, tempat berkumpulnya pejuang aliansi manusia, di sana ada Lord Chaos yang ngasih tahu pendiri Great X kalau Luo Feng jatuh ke area 12 jurang, di jurang ke-9, dan wujud pertempuran utamanya mungkin telah gugur. Sayang sekali, tapi Lord Chaos bangga sama muridnya itu, yang bisa menyeret Wuhun mati bersamanya. Padahal Wuhun itu setara sama Lord Chaos. Menurut pendiri Great X, kejadian kali ini akan memberikan tempaan besar buat Luo Feng yang belum lama hidup. Toh dia juga masih punya tubuh klon. Pendiri Great X yakin di masa depan Luo Feng pasti bisa melangkah lebih tinggi lagi. Karena tubuh Luo Feng dan Wuhun mati, maka harta pusakanya akan tertinggal di jurang ke-9. Kalau itu jatuh keras lain, bakalan gawat. Lord Chaos tanya apakah sang pendiri Great X akan pergi ke sana. Jawabannya, tentu saja. Kita akan berpindah ke dalam istana ras mata dewa. Di sana kita akan diperlihatkan dengan Lord Wuhun yang menggunakan tubuh lainnya, dan dia melakukan pertemuan dengan sosok penguasa alam semesta terkuat yang disebut sebagai First God, dewa pertama dari ras tersebut. Dia dikatakan setara sama pendiri Great X. Wuhun menyampaikan jika tubuh utama pertempurannya baru saja gugur di dalam jurang yang terdapat di danau api air. Itu semua gara-gara Luo Feng, sosok Lord baru dari ras manusia yang belum lama muncul, dan menyeretnya masuk ke dalam jurang sampai membuat mereka berdua mati bersama-sama. Wuhun mengakui kalau dia mati karena sudah terlalu meremehkan Luo Feng. First God tiba-tiba numbuhin banyak tanaman di sekitar, mengalirkan kekuatannya kepada Wuhun sampai membuatnya tenang. Lalu bertanya bagaimana kondisi harta pusaka miliknya yang hilang. Menurut Wuhun diperkirakan sebagian besar harta pusakanya sudah hancur berkeping-keping, dan hanya token hitam yang berasal dari perahu alam semesta serta zirah ilahi pemusnah miliknya saja yang bisa selamat dari tekanan kekuatan jurang. Selain itu mungkin harta sayap Luo Feng yang super itu juga bisa bertahan. Token hitam dan 2 harta pusaka yang sangat istimewa. Menurut First God, alasan itu sudah cukup bagi para Lord utama dari ras mata dewa untuk turun tangan secara langsung. Ya, meskipun bukan dia sendiri yang turun tangan. Kita balik lagi ke 12 jurang. Di jurang ke-9 yang dimasukin sama Luo Feng, ternyata Luo Feng yang dikira mati masih bertahan hidup di sana. Sejak masuk ke dalam jurang, dia terus-menerus diseret oleh kekuatan penyerapan yang membuat dia bukan cuma tidak bisa mendekati token hitam sedikit pun, tapi sedikit saja Luo Feng lengah, maka dia bakalan hancur oleh kekuatan penyerapan di sana. Makanya untuk saat ini, Luo Feng hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat untuk beraksi. Setelah terombang-ambing cukup lama di dalam tekanan penyerapan jurang ke-9, Luo Feng akhirnya tiba di wilayah yang sedikit lebih stabil, dengan kekuatan penyerapan di sana yang menurun secara drastis. Inilah waktunya beraksi. Setelah field berganti menjadi kobaran api, Luo Feng langsung memanfaatkan kesempatan. Pertama-tama dia melepaskan kerajaan emas untuk memindai lokasi yang ada jauh di depannya, sebelum kemudian mengambil token hitam yang tak jauh darinya, menggunakan lengan dewa binatang dengan cukup mudah. Setelah mendapatkan token hitam, Luo Feng berharap Lord Wuhun sempat meninggalkan harta berharganya di dalam ruang rahasia yang bisa diakses dengan menggunakan token tersebut. Dari area panas, berganti ke area air yang sangat dingin, yang tingkat kedinginannya mungkin gak kalah dari danau beku petir api yang sebelumnya. Tapi itu gak seberapa, istana piramida Luo Feng bisa mengatasinya. Luo Feng tanya ke Babata apakah terdapat penanda untuk setiap tempat-tempat berbahaya yang ada di jurang ke-9 di sana. Sayang sekali, setelah mencarinya, tempat yang Luo Feng masuki merupakan titik buta yang belum masuk dalam jangkauan peta Jifanzi. Tak lama setelah memasuki area aliran air yang dingin, Luo Feng kemudian memasuki zona badai emas yang cukup berbahaya karena memiliki tekanan angin yang cukup kuat untuk memusnahkan sosok Universe Master. Sementara istana terbang Luo Feng mengalami sedikit guncangan karena tekanannya. Ketika mengaktifkan domain emasnya, Luo Feng mendapati selain area yang bisa terjangkau oleh penglihatannya, hampir semua area masalahnya tidak bisa dideteksi menggunakan kerajaan emas, membuat Luo Feng gak bisa mencari tahu bahaya apa yang akan datang selanjutnya. Makanya Luo Feng akan melakukan penjelajahannya dengan lebih berhati-hati. Di dalam sebuah badai, Luo Feng merasakan ada benda yang rasanya cukup familiar. Ketika mendekati badai tersebut, Luo Feng bisa melihat jika benda tersebut adalah 3 buah sisik zirah dewa pemusnah yang sebelumnya dipakai sama Wuhun. Dan gak pakai lama, Luo Feng langsung ambil pakai lengan dewa binatangnya.
Zira dewa pemusnah yang gak hancur di dalam jurang itu setelah terpisah dari tubuh Wuhun langsung berubah menjadi banyak serpihan-serpihan sisik yang berserakan di mana-mana. Sayang sekali menurut Babata, padahal Zira tersebut dianggap sebagai keberadaan tepat di bawah harta pusaka tertinggi. Gak masalah, kata Luo Feng. Kalau sudah begini, yang perlu dia lakukan hanyalah mencari sisik-sisik lain yang menyebar di mana-mana sampai menjadi sebuah zirah yang utuh. Pencarian sisik zirah pemusnah dewa pun dimulai. Ceritanya ketika Luo Feng mendapatkan sisik-sisik lainnya, Wuhun bisa merasakan jika token hitamnya serta beberapa komponen zirah miliknya itu mengalami putus koneksi sama dia. Di sisi lain, Luo Feng yang masih terus melakukan pencarian dan terus mengambil sisik zirah yang kebanyakan terdapat di dalam badai, kemudian berkata jika dia tidak akan merelakan harta sehebat itu sampai jatuh ke tangan ras asing. Makanya dia berniat untuk membawa zirah tersebut pulang dalam kondisi yang utuh. Wuhun sendiri merasa curiga kalau sudah ada sosok kuat yang telah menemukan harta pusakanya dan telah mengakuinya sebagai tuan. Untungnya dia sama sekali nggak curiga kalau itu adalah Luo Feng yang masih hidup. Di tengah pencariannya, Luo Feng tak menyangka jika jumlah sisik yang telah dia kumpulkan itu sangat banyak, tapi masih belum bisa membentuk zirah yang utuh. Entah berapa banyak lagi yang harus dikumpulkan, Luo Feng terus melakukan pencarian. Di luar area jurang, kita akan diperlihatkan dengan 2 drone mata-mata yang dikirim oleh salah satu lord utama dari ras mata dewa, Third God. Dia turun tangan langsung untuk mengambil harta yang ada di dalam jurang, harta yang didrop sama Wuhun dan Luo Feng. Bukan cuma dia, ada juga sang pendiri Great X yang turun tangan secara langsung. Selain untuk mencari harta, dia juga datang ke jurang untuk menjadikan ras mata dewa sebagai target sasarannya, memberi faham kepada mereka agar tidak macam-macam sama pejuang ras manusia. Setelah sekian lama, akhirnya Luo Feng telah mengumpulkan lebih dari 600.000 sisik dan membuat zirah pemusnah dewa mulai memperlihatkan sedikit bentuknya. Ketika digabungkan, baru setengah jadi aja kelihatan keren menurut Luo Feng. Dari informasi yang tersimpan di dalam zirah tersebut, Babata yang telah memindainya mendapati jika zirah dewa pemusnah itu sebenarnya bernama zirah pemusnah dewa gila yang memiliki kemampuan pertahanan fisik sekaligus pertahanan jiwa. Cakar tajamnya juga bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan tiap sisiknya bisa digunakan menjadi senjata jarak jauh. Hanya saja setelah menggunakan zirah tersebut, penggunanya akan memasuki kondisi gila perang, melupakan segala hal dan cuma tahu bertempur secara gila-gilaan. Gila perang ya? Bahkan tanpa efek dari zirah itu aja Luo Feng ingat kalau dia yang punya julukan Crazy itu juga pernah memasuki kondisi gila di tengah medan perang. Hal itu sangat berbahaya. Meskipun bisa bertarung secara habis-habisan, tetapi seseorang harus bisa menilai situasi dengan kepala yang dingin untuk bisa mengalahkan musuh di tengah keadaan yang lagi menggila. Apapun itu, karena zirah gila itu memiliki serangan jarak dekat dan jarak jauh, serta pertahanan yang sangat luar biasa, itu masih sangat layak untuk didapatkan. Pertama-tama Luo Feng mesti membuatnya utuh dulu. Dia tanya ke Babata, apakah ada informasi lain untuk bisa membentuk zirah yang lengkap? Tentu saja ada, tapi Babata agak kaget pas ngelihatnya. Karena sisik yang mesti terkumpul totalnya sebanyak 8.999.999. Ternyata sisik yang udah Luo Feng kumpulin sejauh ini terbilang masih sangat sedikit. Di tempat lain, Wuhun merasakan jika koneksi antara dirinya dengan zirahnya semakin lama semakin melemah. Udah pasti itu gara-gara Luo Feng yang lagi asik ngabisin waktunya buat ngumpulin sisik demi sisik. Bukan cuma Third God, Six God dari ras mata dewa juga turun tangan untuk melakukan pencarian di dalam jurang. Hingga akhirnya, kini Luo Feng hanya memerlukan 2 sisik terakhir yang belum ditemukan. Masalahnya, keberadaan dari kedua sisik tersebut benar-benar tidak bisa dilacak. Karena waktu yang berlalu sudah cukup lama, Luo Feng yakin jika para penguasa kuat yang datang untuk mencari harta bisa muncul kapan saja. Kalau tak segera merampungkan zirah gila, Luo Feng khawatir akan kembali terjadi perebutan di antara orang-orang kuat dan juga dirinya. Tiba-tiba Luo Feng ditelepon sama kakek guru, Zhou Shanke, yang bertanya posisi Luo Feng sekarang. Luo Feng bilang kalau dia masih ada di dalam jurang ke-9, dan menurut kakek guru, dengan kekuatan Luo Feng yang sekarang bakalan sulit untuk bisa keluar dari jurang tersebut. Makanya Luo Feng diminta buat Sherlock, karena kakek guru bakalan OTW. Kabar yang sangat baik, Luo Feng gak ngira kalau kakek guru bakalan datang membantunya. Singkatnya, akhirnya guru dan murid itu pun bertemu. Pas kakek guru nepuk pundak Luo Feng,
Dia mengingat kalau kakek guru pernah ngomong, di dalam mendidik murid, dia tidak peduli hidup ataupun mati. Makanya sekarang Luo Feng bingung, kenapa kakek guru malah datang sendiri ke sana. Bahkan bersedia untuk menemani Luo Feng mencari 2 komponen sisik yang masih belum ditemukan. Dulu dia sangat tegas, tapi sekarang udah kayak orang tua yang duduk di sebelah Luo Feng. Dan dia beralih dari zona badai. Ketika memasuki zona dataran es, Luo Feng bisa merasakan adanya panggilan dari suatu kekuatan di tempat tersebut. Hanya saja dia nggak bisa merasakan di manakah posisi pastinya. Kakek guru kemudian menunjukkan sedikit aksinya. Dia membentuk garis-garis emas di udara sampai akhirnya menjadi pegunungan berlapis. Sambil beliau jelasin kalau itu adalah semacam cara teleportasi khusus yang akan membawa seseorang masuk ke dalam sebuah ruang mandiri lain yang tersembunyi di sebuah ruang tersembunyi yang tak bisa diakses dengan menggunakan cara biasa. Setelah menggunakan teleportasi kakek guru dan mendarat di sebuah zona dataran es mandiri, di sanalah Luo Feng bisa mengetahui posisi dari kedua sisik yang sulit sekali ditemukan. Posisinya di bawah permukaan es yang ditutupin sama bongkahan es besar. Setelah menghancurkan bongkahan es, kedua sisik itu langsung diambil sama Luo Feng dan akhirnya komponen zirah pemusnah dewa gila kini telah lengkap. Zirah gila itu memang hebat, kata kakek guru. Sayangnya terdapat sedikit kerusakan pada harta tersebut. Makanya sebelum dipakai sama Luo Feng, harta itu akan dibawa dulu sama gurunya yang akan memperbaikinya nanti. Beliau juga jelasin kalau di berbagai tempat tersembunyi di 3 wilayah paling berbahaya laut alam semesta, seringkali ditemukan peninggalan dari peradaban kuno. Makanya Luo Feng harus pergi untuk melihatnya. Karena bisa jadi di depan reruntuhan peradaban kuno itu, Luo Feng bisa mendapatkan pemahaman yang baru. Pindah keluar istana jurang ke-9. Di sebuah kuil, Luo Feng bisa melihat terdapat lukisan kapal yang sedang meluncur ke langit. Itu adalah gambar dari perahu alam semesta yang terkait dengan peradaban kuno. Sangat mengagumkan jika melihat peradaban dari masa lalu yang mampu membangun kapal berskala besar dengan tangannya sendiri. Luo Feng punya sedikit anggapan jika peradaban dari masa lalu mungkin kekuatannya melebihi kekuatan manapun di alam semesta asal. Namun zaman telah berubah. Kini perahu alam semesta sudah tinggal reruntuhannya saja dan malah menjadi salah satu dari wilayah yang sangat berbahaya. Bisa dikatakan bahwa peradaban tersebut sudah menghilang entah berapa era siklus yang lalu dan mereka semua telah lenyap tanpa jejak. Dan begitulah ending dari Swallowed Star kali ini teman-teman. Like jika suka dan dislike kalau tidak suka. Terima kasih buat kalian dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye.